Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Sidik Maulana, nomor BP 20010320032, kelas 2C D3 Teknik Listrik, dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi MED PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ajaran Islam akidah. Pengertian akidah Islamiyah. Kata akidah adalah bahasa Arab, yaitu berasal dari kata aqodah, yaqidu akidatan, diindonesiakan menjadi akidah. Artinya secara etimologis adalah ikatan atau janji. Secara terminologis adalah ikatan jiwa dengan Allah SWT, yakni mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dalam ungkapan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, sebagaimana Quran Surat Muhammad ayat 19. Substansi dari akidah adalah tauhid, yang berarti mengakui Maha Esa Allah SWT. Akar kata tauhid adalah ahad, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Mengesahkan juga bermakna membersihkan keyakinan tentang adanya kekuasaan yang dapat menandingi atau mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syirik. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 36 yang terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku berseru dan hanya kepadanya aku kembali. Pengakuan tentang tauhid merupakan awal dari iman. Kata iman berasal dari amanah. Yu'minu imanan. Secara etimologis berarti kepercayaan atau keyakinan. Secara terminologis adalah pengakuan dan pembenaran oleh hati tentang bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah sebagaimana isi dua kalimat syahadat. Berdasarkan pengertian akidah, tauhid, dan iman, maka dapat dirumuskan bahwa akidah Islamiyah yaitu keyakinan yang mendalam tentang kemahaesaan Allah dan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi sebagai penggerak di dalam diri seorang, sehingga seluruh aktivitasnya, gerak hati, otak dan nafsu, ucapan dan perbuatannya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana yang terkandung dan dikehendaki oleh dua kalimat syahadat. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan merupakan konsep akidah Islamiyah, sedangkan ketakwaan merupakan aplikasi dan pelaksanaan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan tindak lanjut dari keimanan pada tataran prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan ketakwaan dalam Al-Quran selalu dijelaskan dalam satu paket ayat, karena sasaran akhir dari keimanan adalah ketakwaan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Keimanan dan ketakwaan juga sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketakwaan adalah aplikasi keimanan pada tataran perbuatan yang berfungsi membentuk sikap konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kausalitas rukun iman. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Dengan pendekatan secara kausalitas, maka kita akan mengetahui mana yang menjadi sebab utama dari keseluruhan rukun iman tersebut, sebagai inti dari seluruh rukun iman. Karena jika rukun iman yang berada posisi sebab utama itu tidak ada dalam keimanan kita, maka tidak ada pula keyakinan kepada rukun iman lainnya. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar tentang masalah ketuhanan. Tuhan adalah Khalik, makhluknya, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari tiada menjadi ada. Dialah pemilik kerajaan langit bumi yang mengatur segala terjadi di langit dan di bumi, dari arsinya atau singgasananya. Sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 3 yang terjemahannya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan.
Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Yang demikian itulah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kausalitas rukun iman. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa rukun keenam dari rukun iman berkausalitas atau berhubungan dengan rukun iman yang kelima. Begitu juga dengan rukun yang keempat berhubungan juga dengan rukun iman yang kelima. Begitu juga seterusnya. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Keimanan kepada Allah yang membentuk perilaku tauhid sebagai aplikasi dari dimensi-dimensi iman kepada Allah. Perilaku tauhid tersebut meliputi tauhid rububiyah dan mulkiyah, uluhiyah, asma wal sifatullah. Perilaku tauhid rububiyah dan mulkiyah adalah meyakini bahwa Allah SWT itu Maha Esa dalam menciptakan, memiliki, mengatur, menentukan takdir dalam menentukan syariat atau hukum. Perilaku tauhid uluhiyah itu mengakui keesaan Allah dalam keilahannya dan berubudiyah hanya kepada Allah semata. Kemudian perilaku tauhid asma wal sifatullah yaitu perilaku menghiasi sifat kita dengan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna karena meyakini Allah SWT mempunyai nama lain sebagai sifatnya selain namanya yang agung yaitu Allah. Fungsi keimanan kepada malaikat Allah dalam kehidupan adalah manusia akan selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas hidupnya, selalu mempunyai harapan positif karena amalnya tidak sia-sia, sehingga timbul sifat jujur, amanah dalam perilakunya dan sifat terpuji lainnya. Fungsi keimanan kepada kitabullah dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, memahami bahwa isi kandungan Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, membaca Al-Quran karena gaya bahasanya yang indah dan juga bernilai ibadah. Yang keempat, memelihara kesucian dan keaslian Al-Quran karena Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia, karena terpelihara sepanjang zaman keasliannya oleh Allah. Yang kelima, manusia dapat mengetahui sejarah perilaku umat-umat terdahulu. Yang keenam, dengan memahami Al-Quran, kehidupan manusia akan terarah penuh keteraturan dan ketentraman untuk mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia di dalam ridho Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul memiliki fungsi dalam kehidupan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima pencerahan, kebaikan, dan peringatan kepada manusia. Yang kedua, mendapatkan penjelasan praktik ajaran Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan teladan dalam segenap aspek kehidupan. Yang keempat, Rasul juga bertujuan menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, beriman kepadanya berarti kita dapat menyempurnakan akhlak. Fungsi beriman kepada hari akhirat dalam kehidupan adalah sebagai motivasi bagi setiap pribadi muslim untuk memperbanyak amal ibadah, maliyah, muamalah dalam mencari hidup yang ridho Allah. Beriman kepada hari akhirat juga dapat menjadi motivasi kuat untuk sukses dalam kehidupan secara halal lagi baik. Beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk dalam kehidupan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak akan putus asa. Yang kedua, manusia tidak akan sombong jika usahanya berhasil gemilang, karena ia bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhirat, hidup manusia akan lebih berarti. Pemeliharaan iman dari bahaya syirik. Syirik adalah lawan dari kata tauhid yang berasal dari kata Arab syirkun, artinya bersekutu. Syirik artinya percaya ada yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bentuk-bentuk syirik, yaitu menyembah selain Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 52 seperti berhala, pohon, bulan, matahari, bintang, dewa, dan lain-lain. Yang kedua, menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Misalnya keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Yang ketiga, menjadikan pemimpin agama sebagai Tuhan. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Yang keempat, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 43. Selanjutnya yang kelima, keyakinan bahwa hidup di dunia hanya tergantung pada masa, sebagaimana keyakinan kaum
dahriyun atau ateis. Terdapat dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Yang keenam, sifat ria dalam beramal soleh atau beribadah. Yang ketujuh, dari Abu Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih aku takuti menimpa dirimu daripada Dajjal yang merajalela?" Mereka menjawab, "Baiklah." Maka Rasulullah berkata, "Syirik kofi, yaitu syirik sedang sholat lalu ia perindah sholatnya karena ia tahu dilihat orang." Ibnu Majah nomor 4194. Yang kedelapan, menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, suatu amal yang dilakukan karena Allah kemudian dicampuri dengan ria, kalau rianya disingkirkan maka ria itu tidak membahayakan, tetapi kalau ria yang datang itu harus menghinggapi, maka hilanglah nilai amal permulanya ikhlas karena Allah SWT. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.